Halo guys, selamat datang di channel Trends Film. Kali ini aku akan bahas seluruh alur cerita film yang berjudul Skin Trade yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang polisi Serbia untuk menghancurkan bisnis perdagangan manusia, di mana tindakannya tersebut sangat membahayakan yang pada akhirnya ia harus kehilangan keluarganya. Tanpa harus berlama-lama lagi, kita saksikan alur ceritanya. Kisah bermula di sebuah desa di mana pada hari itu seorang gadis remaja sedang bersiap untuk pergi ke sebuah kota. Tujuan wanita tersebut untuk merantau sekaligus menemui bos barunya. Setibanya di kota, ia pun disambut oleh majikan yang kemudian wanita tersebut disuguhkan sebotol minuman yang berisikan obat bius. Demikian hal itu membuat kita mengetahui bahwa fakta yang sebenarnya adalah mereka akan menjual wanita tersebut sekaligus menjadikannya wanita penghibur di sebuah tempat. Scene beralih kepada seorang polisi Kamboja yang bernama Tony Vitayakul, di mana pada saat itu ia menyamar sebagai pembeli dalam menjalankan misinya yang bertujuan untuk membasmi semua anggota kriminal penjual manusia. Lalu ia pun membantai semua orang yang berada di sana. Setelah mengetahui informasi lebih lanjut, ia pun memberikan beberapa uang kepada wanita itu sekaligus menyuruhnya untuk kembali ke desa asalnya. Scene beralih ke sebuah restoran. Kita semua diperkenalkan kepada seorang bos besar bernama Viktor Dragovic. Viktor sendiri adalah ketua dari sebuah organisasi perdagangan manusia. Pada saat ini, Viktor menemui keempat anaknya yang bernama Andre, Ivan, dan Golan. Namun tidak dengan Janko yang tidak bisa hadir karena saat itu ia sibuk menjalankan bisnisnya. Di sebuah kantor polisi, beberapa agen FBI sedang menyusun rencana untuk menangkap seorang Viktor yang pada sebelumnya mereka mendapatkan informasi bahwa Viktor sendiri akan menjalani transaksi jual beli di sebuah pelabuhan. Dengan adanya informasi itu, sang kapten FBI yang bernama Nick menyusun rencana untuk menangkap di tempat tersebut. Singkat cerita, Viktor yang akan melakukan transaksi bersama Andre, yang kemudian mereka dibuat terkejut dengan tewasnya semua orang yang akan dijual. Dengan adanya kejadian tersebut, Viktor menyiksa anak buahnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian pada saat itu. Di saat itu pula, Viktor memerintahkan Andre untuk membunuhnya. Namun Andre yang agak ragu dengan perintah ayahnya. Lalu Viktor pun menembaknya. Saat itu juga tak berselang lama, Nick yang didampingi oleh rekannya yang bernama Rick. Ia pun menyerbu tempat tersebut dengan mengerahkan beberapa pasukan terbaiknya yang kemudian baku tembak pun terjadi di sana. Dalam pelarian tersebut, Andre harus tewas dengan beberapa tembakan di tubuhnya dengan perasaan yang sangat bercampur marah. Viktor pun menyerahkan diri kepada mereka. Di kantor polisi yang berpusat di Rusia, Viktor yang diinterogasi oleh beberapa agen tertinggi FBI yang ia pun juga ditemani oleh pengacara pribadinya. Di saat itu juga, hal mengejutkan pun terjadi di mana Viktor terbebas tuduhan atas dirinya hingga akhirnya ia pun terbebas dari hukuman penjara. Hal itu terjadi karena ada seorang FBI yang telah menerima uang suap darinya. Beralih ke sebuah bar di mana pada saat itu Tony menemui rekannya yang bernama Min.
Min sendiri adalah mata-mata kepolisian sekaligus kekasih dari seorang Tony. Dalam tugasnya tersebut, Min harus mencari informasi tentang pergerakan Janko, yang mana ia sendiri juga sebagai pembisnis penjual manusia. Di ruangannya tersebut, Janko mendengar kabar dari saudaranya bahwa Andre telah tewas di tangan polisi FBI, dan mereka pun berencana untuk membalaskan dendam kepada seseorang yang telah membunuh saudaranya itu. Beralih kepada Nick yang saat itu tiba di rumahnya. Di sana pun ia menemui putri kesayangannya yang bernama Sofia dan juga istrinya yang bernama Rosa. Di tengah malam ketika Nick menerima telepon dari seseorang, tiba-tiba sebuah RPG menghantam rumahnya tersebut yang mengakibatkan sebuah ledakan cukup besar. Pelaku dalam penyerangan tersebut ternyata adalah Ivan dan Golan, yang mana tujuan mereka adalah untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya, yang tak lain adalah Andre. Di sana pun mereka membunuh Rosa dengan senjata yang mereka miliki, dan tak luput juga Sofia yang menjadi korban atas kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Nick harus dirawat di rumah sakit, dan sebagai rekan kerja di kepolisian, Ridan Castillo menyambanginya sekaligus memberitahukan bahwa istri dan anaknya tidak terselamatkan. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun memutuskan untuk kembali memburu Victor dan juga keluarganya, sekaligus mencari keadilan dengan caranya sendiri. Setelah itu, Nick mendatangi kedutaan Rusia, di mana para anggota di sana adalah biang kerok atas terbebasnya Victor. Ia pun membunuh satu persatu dari mereka, sekaligus mengumpulkan informasi tentang keberadaan Victor saat itu. Beralih kepada Victor yang saat itu berada di Kamboja, terlihat ia mendatangi sebuah gedung pemerintahan. Di sana tujuannya adalah untuk meminta sebuah tempat yang aman, di mana tempat tersebut berada di daerah perbatasan antara Kamboja dan Laos. Menurut kepala pemerintahan di sana, hal tersebut cukup sulit untuk ia lakukan karena tempat itu berada tepat di daerah perbatasan negaranya. Namun, dengan adanya sebuah ancaman bagi keluarganya sendiri, ia pun menyetujui permintaannya tersebut. Beralih kepada Reed yang saat ini berada di Thailand, terlihat ia sedang bersama Tony dengan maksud untuk menangkap Nick yang sebentar lagi ia akan datang ke sana. Pada saat itu, Reed berkata kepada Tony bahwa Nick adalah seorang pembunuh anggota kedutaan Rusia dan menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Setelah sampai di sebuah bandara, mereka pun mencari keberadaan Nick. Saat itu dalam pencarian tersebut, Reed menembak rekannya sendiri hingga tewas, dan ia pun melakukan hal yang sama kepada dirinya. Di saat itu juga, Reed memberikan pistol miliknya kepada Nick. Entah apa yang ia lakukan saat itu, kita masih belum mengetahui maksud dan tujuannya. Dengan tewas rekannya tersebut, Reed mengatakan bahwa Nick yang telah melakukan hal itu. Hingga akhirnya, keberadaan Nick berhasil ditemukan oleh Tony, dan kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di akhir aksi mereka, Tony sangat kewalahan untuk menangkap seorang Nick, dan ia pun berhasil meloloskan diri. Malam harinya, Tony mendapat telepon dari Min bahwa Nick berada di klub di mana ia berada. Melihat perbincangan tersebut, Reed yang berada di kursi belakang mencatat waktu siaran mereka, entah apa tujuannya tersebut. Beralih kepada Nick yang sedang mencari Janko sebagai dalang atas terbunuhnya istri dan anaknya. Ia pun berencana untuk membunuhnya di sana. Namun sayang, Janko tidak ada di tempat tersebut. Alhasil, anak buah Janko pun menjadi korban
setelah mengumpulkan beberapa informasi darinya. Tony yang telah tiba di sana, ia pun memulai aksinya tersebut dan kejar-kejaran pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam aksinya tersebut, mereka pun berada di sebuah gudang yang mana Nick menyandra seseorang di sana. Di saat itu juga, Tony menuduh Nick yang telah membunuh rekannya tersebut. Namun Nick yang bukan pelaku sebenarnya, ia pun mengelak atas tuduhan itu, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi di sana. Di akhir pertarungan mereka, Nick kembali berhasil meloloskan diri, dan pada saat itu juga Tony merasa heran jika Nick sebagai pelaku atas tewas rekannya tersebut, ia pun pasti akan membunuhnya di saat mempunyai kesempatan seperti di akhir pertarungan mereka. Setelah itu, Reed mendatangi Tony di mana pada saat itu ia diam-diam mengambil ponsel pribadi miliknya, yang kemudian Reed kembali ke klub dengan maksud ingin mencari tahu siapa seseorang yang telah berbicara dengan Tony. Dengan sebuah ponsel milik Tony dan waktu panggilan yang ia catat, Reed pun berhasil menemukan orang tersebut yang tak lain adalah Min. Beralih kepada Nick yang saat itu sedang menyusup ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah gudang penahanan hasil penculikan milik Janko. Tujuannya ke sana adalah untuk membunuh Janko sekaligus mencari informasi lebih lanjut di mana Victor berada. Di saat kedua anak buah Janko sedang berpatroli menjaga tahanan, di sana Nick dengan mudah membunuh mereka hingga pada akhirnya aksinya tersebut diketahui oleh semua anak buah Janko, dan dari sinilah baku tembak pun terjadi lagi. Janko yang mengetahui bahwa dirinya dalam bahaya, ia pun mencoba kabur dari tempat tersebut. Di saat itu juga, Ivan dan Golan datang menemuinya, bukannya untuk membantu saudaranya tersebut, malah membunuhnya. Nick yang mengetahui hal itu, ia pun segera menanyakan di mana Victor berada, dan setelah ia mendapatkan informasi darinya, ia pun tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, anak buah Ivan dan Golan mendatangi tempat tersebut, yang langsung membondong Nick dengan senjata yang mereka miliki dalam baku tembak tersebut. Tony pun tiba di sana dan langsung menodongkan sebuah senjata kepada Nick. Di saat itu juga, Nick berkata kepada Tony bahwa penembakan atas rekannya tersebut bukanlah perbuatannya, melainkan Reed yang telah melakukannya. Hal tersebut mengetahui bahwa perbuatannya telah terungkap. Reed datang dan menembaki mereka. Alhasil Tony yang sangat marah, ia pun menghajarnya dan disinilah pertarungan di antara mereka pun terjadi. Kemudian di saat Reed sudah tidak berdaya, ia pun mengakui bahwa dirinya telah lama bersekongkol dengan Victor. Hal itu ia lakukan tak lain adalah karena uang, dan di saat itu pula Tony membunuhnya dengan sebuah tembakan. Dalam situasi saat itu, Tony dan Nick memanfaatkan waktunya tersebut dengan membebaskan semua tahanan yang berada di sana. Dan dari sinilah mereka berdua bekerja sama untuk memburu Victor, yang pada saat itu mereka sedang menuju ke sebuah tempat di mana Victor berada. Beralih kepada Victor yang saat itu sedang bersama Min, ia pun menyuruh Ivan untuk membunuhnya sebagai balasan atas perbuatannya menjadi mata-mata kepolisian. Tony yang ternyata sudah ada di sana, ia pun berhasil menyelamatkannya, sekaligus membunuh Ivan saat itu juga, yang kemudian baku tembak pun kembali terjadi.
Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Golan meminta ayahnya untuk pergi dari tempat tersebut, sementara ia sendiri akan menghadapi mereka berdua. Di dalam usahanya tersebut, Golan mencoba untuk membunuh Min. Namun dengan sedikit perlawanan yang ia lakukan, Tony pun berhasil membunuh Golan dengan sebuah tendangan mautnya. Di sisi berbeda, Victor yang mencoba kabur, ia pun berhasil dicegat oleh Nick. Setelah beberapa tembakan mengenai sang pilot tersebut, hingga akhirnya helikopter yang ia tumpangi pun hancur setelah menghantam tanah. Di sana, Nick yang melihat kejadian tersebut, ia pun menghampiri Victor dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan ini, Victor mengatakan bahwa Sofia yang tak lain adalah anaknya berada di tempat yang mana pada sebelumnya Victor telah menjualnya kepada seseorang. Terlihat Victor yang saat itu dalam keadaan sekarat. Ia pun tewas di sana dengan sebuah pisau yang menancap tepat di perutnya. Kemudian, 1 bulan setelah kejadian tersebut, Tony memberikan sebuah berkas kepada Nick, sekaligus memberitahukannya di mana Sofia berada saat itu. Pada saat itu juga, Tony dan Min memulai untuk menjalankan kehidupan baru mereka. Sedangkan Nick sendiri, ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Sofia, anak satu-satunya. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke guys, jika ada kesalahan dalam video ini, aku meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.